Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari dari Manajemen 22A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari presentasi yang berjudul Customer Value, Certification, and Loyalty. Mata kuliah Manajemen Pemasaran. Customer Value, Certification, and Loyalty dapat diartikan sebagai nilai pelanggan, kepuasan, dan loyalitas, dan juga dapat diartikan sebagai 3 komponen kunci dari strategi pemasaran yang sukses. Nilai pelanggan mengacu pada manfaat yang dirasakan pelanggan yang diterima dari produk atau layanan perusahaan, yang merupakan jumlah total seluruh manfaat yang diperoleh pelanggan dari penggunaan penawaran perusahaan, dikurangi biaya untuk memperoleh penggunaannya. Nilai pelanggan juga dapat diartikan sebagai ukuran proaktif yang menentukan komposisi produk, strategi penetapan harga, metode distribusi, sistem komunikasi, dan proses. Sedangkan kepuasan pelanggan adalah ukuran reaktif yang mencerminkan keadaan perbedaan antara pengalaman produk atau layanan dengan harapan. Kepuasan pelanggan juga dapat diartikan sebagai pengukuran sikap pelanggan terhadap suatu produk, layanan, atau merek, dan biasanya diukur dengan survei kepuasan pelanggan dalam skala numerik. Penting juga untuk memberikan kepuasan pelanggan yang lengkap, karena tidak hanya mempertahankan pelanggan saja yang sudah ada, tetapi juga dapat membantu mendatangkan pelanggan baru ke dalam bisnis. Yang terakhir yaitu loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan dapat diartikan sebagai serangkaian perilaku dan sikap yang ditunjukkan pelanggan yang menunjukkan loyalitas terhadap suatu produk, layanan, atau merek, seperti pembelian berulang atau memilih merek dibandingkan pesaing. Slide selanjutnya yaitu terdapat metode dari Customer Value, Certification, and Loyalty, yaitu yang pertama, metode tingkat retensi, diartikan sebagai persentase pelanggan yang tinggal di suatu perusahaan selama periode tertentu. Tingkat retensi yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa pelanggan tersebut puas terhadap produk atau layanan perusahaan. Yang kedua yaitu ada metode tingkat pembelian berulang, yaitu dapat diartikan sebagai persentase pelanggan yang membeli dari suatu perusahaan lebih dari sekali atau yang disebut dengan berulang kali. Tingkat pembelian berulang yang tinggi menunjukkan bahwa pelanggan loyal terhadap perusahaan atau pelanggan cocok dengan brand dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu tingkat rujukan, dapat diartikan sebagai persentase pelanggan yang mereferensikan produk atau layanan perusahaan kepada orang lain. Yaitu tingkat rujukan yang tinggi menunjukkan bahwa pelanggan sangat puas dengan produk atau
layanan perusahaan dan bersedia merekomendasikannya kepada orang lain. Yang keempat yaitu ada Net Promoter Score Rate yang disebut dengan NPS, adalah metrik yang mengukur loyalitas pelanggan dengan menanyakan kepada pelanggan seberapa besar kemungkinan mereka merekomendasikannya, seberapa besar mereka mereferensikan produk atau layanan perusahaan kepada orang lain dalam skala 0 hingga 10. Pelanggan yang memberikan skor 9 atau 10 dianggap sebagai promotor, sedangkan yang memberi skor 0 sampai 6 dianggap pencelah. NPS dihitung juga dengan mengurangkan persentase pencelah dari persentase promotor. Yang kelima yaitu survei kepuasan pelanggan, atau yang disebut dengan diartikan sebagai metode umum untuk mengukur kepuasan pelanggan. Survei ini juga dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti email, telepon, atau tatap muka. Survei biasanya meminta pelanggan untuk menilai kepuasan mereka terhadap produk atau layanan perusahaan dalam skala numerik. Contoh, biasanya di suatu perusahaan di tempat kasir biasanya terdapat kotak kepuasan pelanggan, ada yang tidak menarik, dan kurang menarik. Dan di situ juga terdapat kertas untuk menuliskan, dan kertas tersebut dapat diisikan ketiga kotak tersebut yang berisikan namanya kurang menarik, tidak menarik, dan sangat menarik. Yang keenam yaitu pemantauan media sosial melibatkan pelacakan apa yang dikatakan pelanggan tentang perusahaan di platform media. Hal ini juga dapat memberikan wawasan tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan. Biasanya sebuah brand atau perusahaan memiliki sosial media, dan sosial media tersebut difungsikan sebagai pemantauan pelacakan untuk kepuasan pelanggan, memberikan wawancara kepada perusahaan tersebut untuk menarik pelanggan karena masukan dari pelanggan, kepuasannya sangat berguna bagi suatu brand atau suatu perusahaan untuk mengevaluasi produk yang mereka pasarkan. Yang ke-7 yaitu umpan balik pelanggan. Itu dapat dikumpulkan melalui berbagai saluran seperti email, telepon, atau secara langsung. Umpan balik ini dapat memberikan wawasan tentang kepuasan dan loyalitas serta area yang perlu ditingkatkan. Umpan balik ini sangat penting bagi perusahaan karena dapat meningkatkan promosi mereka, produk mereka, dan juga mereka dapat mengevaluasi barang yang mereka pasarkan. Dan juga umpan balik ini tentunya akan mendatangkan pelanggan di berbagai titik di Indonesia. Dan juga umpan balik sangat berguna bagi perusahaan yang sedang merintis.